Persaingan bakal Capres 2024 makin ketat. Hingga kini, belum ada bakal Capres yang meraih suara dominan. Survei Indikator Politik Indonesia memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto teratas disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Prabowo meraih 38% suara, Ganjar 34,2%, dan Anies dengan perolehan suara 18,9%. Ya, jadi trennya tidak berubah, Mas Anies. Tren penurunan belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi, tetapi masih dalam kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo. Ini trennya begini. Ini. Jadi waktu 2022 itu Pak Prabowo udah disalib sama Mas Anies, tetapi tren Mas Anies melemah di tahun 2023, kemudian disalib lagi sama Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo yang tahun 2020 disalib sama Mas Ganjar, kembali menyalip Mas Ganjar, terutama dalam beberapa survei terakhir. Dalam simulasi head-to-head, Prabowo Subianto juga unggul jika dihadapkan dengan Anies maupun Ganjar. Jika dihadapkan dengan Anies Baswedan, Prabowo meraih suara 56,8%, sedangkan Anies meraih suara 26,5%. Prabowo juga masih unggul jika dihadapkan dengan Ganjar Pranowo. Prabowo meraih suara 50,5%, sedangkan Ganjar di angka 39,3%. Jika pemilu diikuti oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, maka Ganjar unggul dengan suara 51% berbanding 34,5% suara yang didapat Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya yang menang di putaran pertama, bukan menang ya, yang lolos putaran pertama adalah Anies versus Ganjar. Ganjar unggul kalau melawan Anies Baswedan. Ya, ini 51 banding 34. Bagaimana kalau misalnya di putaran kedua itu Anies versus Pak Prabowo, keunggulan Pak Prabowo jauh lebih telak. Nah, karena pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya terbelah ke Ganjar, itu solid lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies Baswedan. Bagaimana kalau misalnya Ganjar versus Pak Prabowo? Survei bulan April selisihnya 6%, Pak Prabowo unggul di survei kami, di survei bulan Mei akhir ini, keunggulan Pak Prabowo lebih lebar lagi, 11% ya, dibanding dengan Ganjar. Dengan asumsi Mas Anies tidak lolos putaran pertama, yang masuk putaran kedua, dua tokoh ini. Nah, ini artinya pemilih Mas Anies cenderung nambahnya ke Pak Prabowo kalau misalnya Anies tidak lolos putaran pertama. Jadi ini kira-kira, jadi kalau dari data ini kelihatan Pak Prabowo ada di tengah. Dia mengambil insentif dari pendukung baik Ganjar atau Anies kalau salah satu di antara keduanya tidak lolos putaran pertama. Sebelumnya, survei Litbang Kompas juga memperlihatkan hasil yang hampir sama. Elektabilitas Prabowo di survei di bulan Mei berada di urutan pertama dengan suara 24,5%. Ganjar meraih elektabilitas 22,8%, sementara Anies di angka 13,6%. Penambahan elektabilitas Prabowo pada survei kami ini sekitar 6% lebih, sementara penurunan Ganjar di survei ini sekitar 2,5%. Jadi memang ada migrasi. Nah, migrasi itu tadi disebutkan juga memang karena faktor ada momentum Piala Dunia tadi, U20. Akan tetapi juga kita lihat situasi narasi politik yang terjadi saat ini ya, belakangan ini, di mana dukungan dari Presiden Jokowi itu memang cenderung dilihat publik itu terbelah dua. Dari mana melihatnya? Itu dari kebersamaan, dari pernyataan, dan juga dari deklarasi relawan. Jadi publik kan lalu melihat bahwa memang kedua calon ini dalam tanda petik direstui. Lalu bagaimana dengan Anies? Anies ini stagnan di angka 13-14%. Kalau kita lihat, dia memang sempat melejit pada waktu sesaat setelah diumumkan, kira-kira beberapa bulan yang lalu setelah dideklarasikan oleh Nasdem pada waktu melejit. Tetapi untuk kondisi saat ini memang kandidat yang bersaing ketat memang Prabowo dan Ganjar. Hasil survei sejumlah lembaga memperlihatkan bakal capres masih bersaing ketat. Pemungutan suara akan digelar pada Februari tahun depan.
masih ada waktu bagi bakal capres untuk menjaga atau meningkatkan elektabilitas mereka. Tim Liputan, Kompas TV.